Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang konsep SVS dan juga the 7 ITIL Principles. Yang pertama yaitu konsep SVS. Konsep SVS tersendiri terdiri dari input, elemen, dan output tertentu yang relevan dengan manajemen layanan. Input utama ke SVS adalah peluang dan permintaan. Sedangkan output SVS adalah nilai yang dikirimkan oleh produk dan layanan. Kesempatan mengacu pada opsi atau kemungkinan untuk menambah nilai bagi pemilik kepentingan atau meningkatkan kualitas organisasi. Permintaan mengacu pada kebutuhan atau keinginan untuk produk dan layanan di antara konsumen internal dan eksternal. Yang terakhir yaitu peluang dan permintaan memicu aktivitas dalam SVS, dan kegiatan ini mengarah pada penciptaan nilai. Konsep SVS memiliki beberapa elemen, yaitu yang pertama, guiding principles, yang kedua yaitu governance, yang ketiga yaitu continual improvement, yang keempat practice, dan yang terakhir service value chain. Yang pertama tadi adalah guiding principles, yang merupakan rekomendasi panduan yang dapat memandu organisasi dalam sebuah keadaan. Terlepas dari perubahan tujuan, strategi, jenis pekerjaan, atau struktur manajemennya. Yang kedua yaitu governance, yaitu cara organisasi diarahkan dan dikendalikan oleh suatu pimpinan. Yang ketiga, service value chain, serangkaian kegiatan yang saling terhubung yang dilakukan organisasi untuk memberikan produk atau layanan yang berharga pada konsumennya dan untuk memfasilitasi realisasi nilai. Yang selanjutnya yaitu praktis, yaitu rangkaian sumber daya organisasi yang dirancang untuk melakukan pekerjaan atau mencapai sebuah tujuan. Yang terakhir yaitu continual improvement, yang merupakan aktivitas organisasi berulang yang dilakukan di semua tingkatan untuk memastikan bahwa kinerja organisasi terus memenuhi harapan pemilik organisasi. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafid Rizky Aksalamadi dan saya akan melanjutkan dari penjelasan teman saya sebelumnya, Arnanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang the 7 ITL Guiding Principles. The Guiding Principles dapat diterapkan secara universal, ukuran organisasi ataupun jenis penyedia layanan, dan untuk semua hubungan dengan kelompok yang memiliki sebuah kepentingan. Oleh karena itu, Guiding Principles dapat diadaptasi, dan diterapkan agar sesuai dengan peningkatan manajemen suatu layanan dan tahu bagaimana cara tepat yang dapat memandu sebuah organisasi, terlepas dari kebutuhan dan keadaan khusus mereka sendiri. Nah, sesuai judulnya 7 ITL Guiding Principles. Ada 7. Yang pertama adalah focus on value, start where you are, progress iteratively with feedback, collaborate and promote visibility, think and work holistically, keep it simple and practical, and optimize and automate. Yang pertama adalah focus on value. Segala sesuatu yang dilakukan sebuah organisasi itu harus terhubung kembali secara langsung ataupun tidak langsung dengan nilai untuk dirinya sendiri, pelanggannya, ataupun pemilik kepentingan lainnya. Langkah-langkahnya itu sebagai berikut, yaitu yang pertama, mengetahui siapa pelanggan dan pemilik suatu kepentingan. Jadi kita tidak asal hanya membuat sebuah layanan, tapi kita juga harus tahu siapa target marketingnya atau target yang dituju untuk sebuah penyedia layanan itu sendiri. Yang kedua
yaitu penting untuk memiliki pemahaman tentang apa yang merupakan nilai dari perspektif konsumen. Selain kita membuat suatu penyedia layanan, kita juga harus menjadi konsumennya. Jadi kita tidak hanya melihat dari kacamata kita pemilik penyedia layanan tersebut, tapi kita juga harus menjadi konsumen suatu dari penyedia layanan itu sendiri. Jadi kita tahu apa yang dibutuhkan atau apa yang kurang dari penyedia layanan yang kita buat. Lalu yang ketiga, penting juga untuk memahami pengalaman pelanggan dengan layanan dan organisasi secara keseluruhan melalui kesadaran yang jelas tentang pengalaman pelanggan atau pengalaman pengguna. Lalu selanjutnya adalah start where you are. Nah, saat melakukan sebuah perbaikan, kita tidak perlu untuk menghapus apa yang sudah dilakukan di masa lalu atau kesalahan-kesalahan masa lalu dan membangun sesuatu yang benar baru. Itu hanya membuang-buang waktu, biaya, bahkan tenaga juga sekalipun. Jadi kita hanya harus fokus saat melakukan perbaikan, kita hanya harus fokus dengan apa yang di depan, apa yang kita punya saat itu juga. Jadi kita tidak membuang banyak-banyak waktu, biaya, ataupun tenaga sekalipun. Lalu yang ketiga ada progress iteratively with feedback. Tahan godaan untuk melakukan semuanya sekaligus dengan mengatur pekerjaan menjadi bagian yang lebih kecil dan dapat dikelola, yang dapat dilakukan dan diselesaikan secara tepat waktu. Fokus pada setiap upaya akan lebih tajam dan lebih mudah dipertahankan. Nah, di sini maksudnya adalah apabila semisal buat contoh kita ada 10 pekerjaan. Nah, apabila ya memang kalau 10 pekerjaan tersebut dilakukan dalam satu waktu atau sekaligus, itu bisa mempercepat waktu pengerjaan, tetapi yang cepat juga tidak selalu yang terbaik. Lebih baik ada kalanya kita membagi 10 pekerjaan tersebut. Semisal kita bagi 10 bagian. Jadi 10 pekerjaan ini dibagi 10 bagian. Jadi akan lebih bisa fokus dalam suatu pekerjaan. Dan inisiatif keseluruhan serta setiap bagian harus terus dievaluasi. Jadi meskipun dibagi, itu kita juga setiap melakukan satu pekerjaan, misal pekerjaan A, setiap kita lakukan kita juga harus dievaluasi apa yang kurang dari pekerjaan tersebut agar tidak hilang sebuah fokusnya. Lalu yang selanjutnya, collaborate and promote visibility. Ketika inisiatif melibatkan orang yang tepat dalam peran yang benar untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan yang lebih baik, relevansi yang lebih baik, dan peningkatan kemungkinan keberhasilan jangka panjang. Maksudnya akan lebih baik ketika kita menempatkan orang yang benar sesuai bidang. Jadi apabila kita buat contoh anak informatika mengambil jurusan ekonomi, ya mungkin bisa, cuman hasilnya tidak akan sebaik dia mengambil jurusan informatika sendiri karena dia inginnya di informatika. Jadi jadi kita harus menempatkan orang yang tepat seperti itu. Apabila dia anak informatika, ya kita tempatkan di Fakultas Teknik Informatika. Apabila dia anak ekonomi, ya ditempatkan di Fakultas Ekonomi. Seperti itu contohnya. Think and work holistically. Tidak ada layanan atau departemen yang berdiri sendiri. Keluaran atau output yang diberikan suatu organisasi kepada dirinya sendiri, pelanggannya, ataupun pemilik organisasi itu sendiri akan terganggu, kecuali organisasi tersebut bekerja secara terintegrasi untuk menangani aktivitasnya secara keseluruhan. Nah, seperti yang sebelumnya,
Memang 10 pekerjaan yang 10 pekerjaan tadi itu dibagi, tapi antara 10 pekerjaan ini tetap harus terhubung dan terintegrasi. Jadi tidak ada bagian yang terpisah atau pekerjaan yang terpisah. Jadi tetap menyatu seperti itu. Lalu yang selanjutnya, keep it simple and practical. Selalu gunakan jumlah langkah minimum untuk mencapai suatu tujuan. Jadi kita itu lebih tepatnya di sini ya, langkah minimum dan tepat ya. Apabila minimum saja pasti ada kurangnya. Tapi apabila langkah minimum dan tepat pasti akan lebih baik daripada mengambil langkah minimum saja. Dan juga saat mengambil solusi itu harus praktis dan tidak boleh berbelit-belit agar masalah yang ingin diselesaikan itu cepat selesai. Lalu selanjutnya, optimize and automate. Organisasi harus memaksimalkan nilai pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia dan teknisi mereka. Teknologi dapat membantu suatu organisasi untuk meningkatkan dan melakukan tugas yang sering dan berulang, dan memungkinkan sumber daya manusia digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih kompleks. Nah, memang teknologi untuk melakukan suatu pekerjaan yang berulang, alangkah baiknya kita membuat suatu teknologi agar untuk meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk sumber daya manusia itu sendiri. Bisa lebih praktis juga. Nah, di sini juga dijelaskan, namun teknologi tidak boleh selalu diandalkan tanpa kemampuan campur tangan manusia, karena otomatisasi dapat meningkatkan biaya dan mengurangi ketahanan suatu organisasi. Jadi, memang teknologi itu bagus, tapi sebagus-bagusnya teknologi pasti nanti akan selalu ada errornya. Nah, di situ peran manusia hanya merawat atau mencegah apabila ada error dalam teknologi tersebut. Jadi tetap dibutuhkan manusia, tapi tidak sebanyak apabila menggunakan sumber daya manusia saat melakukan tugas yang sering dan berulang. Seperti itu. Ya, sudah saya jelaskan semua tentang 7 ITL Guiding Principles. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi seperti itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami yang terdiri dari 2 anggota yang menjelaskan tentang konsep SVS. Yang pertama tadi itu namanya Febriana Arnanda, NBE 1461800117, dan untuk penjelasan 7ITEL Guiding Principles-nya itu saya sendiri, nama saya Hafid Rizky Excel Ahmadi, NWE 1461800126. Ya, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.